Yes. Kami buka dikit iya kita langsung ya ibu buka doa lah. Dari ini nggak usah dulu langsung ke sampai nanti baru ke cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pengajar praktik, di sini sudah hadir Pak Muslim, Pak Firdi, Pak Alam. Selamat siang Pak, dan selamat datang di SMP LTI Indo Global Mandiri Palembang. Yang saya hormati para CGP dan seluruh wakil beserta guru SMP LTI IGM Palembang. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkah rahmat dan nikmatnya serta ridhonya. Hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan pertemuan dengan para pengajar praktik yang selama ini sudah membersamai para CGP kita, yaitu Miss Maulidia, yang PP-nya bersama Pak Firdi, Seryudi bersama Pak Muslim, dan Serbayu bersama Pak Alam. Ya. Sebelumnya saya menyapa dulu para pengajar praktik. Selamat datang Bapak di SMP LTI IGM Palembang. Kemarin kita sudah bertemu dan sudah berbicara banyak ya di ruangan saya, dan alhamdulillahnya juga ternyata teman ya Pak Muslim ini kepala sekolah SMP Al Azhar ya, CS itu baik. Dan juga ternyata Pak Alam itu kepala sekolah juga. Sudah diangkat Pak? Alhamdulillah ya, selamat untuk Pak Alamnya, kepala SD Negeri 233. Tempat yang paling bagus itu, Pak. Yes. Ya. Jadi alhamdulillah PP ini sudah banyak kenal, dan Pak Firdi ini tidak asing juga ya, ternyata masih keluarga dari Miss Melvi ya. Nah, jadi memang sudah punya ikatan yang baik dengan IGM ya. Nah, hari ini Bapak Ibu agendanya kalau tadi saya dengar tentang visi Pak ya, tentang visi guru penggerak. Nah ya, visi dari calon guru penggerak yang nantinya akan didiskusikan dan harapannya akan bisa digunakan untuk visi misi sekolah, seperti itu Pak ya. Baik Bapak Ibu, salam dan salawat kita sampaikan pula kepada Nabi besar baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Mungkin tak banyak yang bisa saya sampaikan Pak dalam sambutan ini, karena saya melihat memang kegiatan dari guru penggerak ini sangat baik untuk sekolah. Karena kenapa? Karena dari semua CGP yang sudah ada, salah satunya yang sudah goal Pak ya, Pak Estijat. Nah, ini salah satu guru penggerak angkatan 4. Beliau sudah memberikan perubahan yang baik kepada sekolah ini sehingga bisa memotivasi semua rekan-rekan guru untuk terlibat dalam kegiatan guru penggerak. Dan alhamdulillahnya di angkatan 10 ini ada 7 Pak yang lulus. Nah, penimpal ada sedikit kan di cara lo hilangnya lo guru-guru.
Kemarin deh kami Wontigo sudah mendampingi Miss Maul, ada Pak Samsung dan Pak Estija juga mendampingi Sebayu dan Mr. Yudi. Kalau tahu juga hilang kan loh Pak, guru kami cuma nunggu loh. 14 ikut berarti, 6 ikut lagi tinggal di sekolah. Ya, harapan kami Pak kepada pengajar praktik, mohon arahan, mohon binaannya kepada para CGP kami sehingga nanti mereka bertiga ini menjadi piloting mungkin ya untuk sekolah sehingga membuat perubahan yang sangat baik untuk SMP LTIGN Palembang. Kemarin itu praktik baik sudah dilakukan oleh Miss Maul. Beliau membuat program tentang Duta Budaya 7S. Nah, mungkin nanti Bapak bisa melihat spanduk ataupun pamflet yang sudah ditempel di lantai 2. Tadi sudah terpilih 2 orang sebagai Duta Budaya 7S. Begitu juga dengan Sir Yudi dan Sir Bayu. Itu saja sambutan dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Bapak bertiga. Mohon arahan dan binaannya tidak hanya kepada CGP, mungkin juga kepada guru-guru yang lain yang nantinya bakal menjadi guru penggerak juga. Terima kasih, mohon maaf bila mana ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kepala sekolah merangkum MC Pak ya. Kita lanjut sambutan dari pengajar praktik. Silakan diwakilkan oleh Pak Muslim, Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang. Mudah-mudahan di siang yang penuh dengan suasana yang bahagia dapat menghantarkan kita hidup ini menjadi lebih barakah dan lebih membahagiakan. Bapak Ibu, kami bertiga sebagai pengajar praktik mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu mendampingi CGP kami, karena terus terang tahu betul kami Bapak Ibu punya aktivitas yang begitu luar biasa, padat, tetapi masih tetap berkolaborasi untuk melakukan melahirkan ekosistem pendidikan yang ada di Satuan Indo Global Mandiri. Bapak Ibu, pada sesi ini kurang lebih 1 jam 10 menit. Jadi 1 jam 10 menit itu kita akan mendengarkan pengisian kumpar, kalimat kumpar. Karena dari sana kita akan belajar bagaimana memunculkan visi misi sekolah. Dan setelah itu nanti setiap CGP akan mempresentasikan tentang visi guru penggerak yang nanti ketika visi itu terjadi, karena salah satu dari 4 peran guru penggerak itu adalah menjadi pemimpin manajemen pembelajaran. Betul ya? Betul Pak Estijan. Pak Estijan ini udah matang ini. Jadi salah satu dari 4 kekuatan itu, memang yang namanya calon guru penggerak itu diharapkan oleh pemerintah menjadi penerus estafet sebagai pemimpin sekolah. Jadi tidak hanya memimpin pembelajaran. Kalau kita memimpin pembelajaran itu berarti kita menjadi pemimpin di ruang kelas. Kalau kita memimpin di setiap ruang-ruang yang ada di satuan pendidikan, namanya adalah pemimpin satuan pendidikan. Itulah yang disebut dengan kepala sekolah. Dan arahnya 8 dari prasyarat untuk menjadi kepala sekolah itu salah satunya adalah menjadi guru penggerak. Nah itu Bapak Ibu sesi kita pada siang hari ini. Selanjutnya kita serahkan langsung ya kepada CGP masing-masing. Yang pertama yaitu kita akan
mengisi tentang kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Nah, setiap CGP silahkan bagikan kertasnya kepada Bapak Ibu guru dan kepala sekolah untuk mengisi kalimat itu. Nanti setelah itu kita diskusikan bersama-sama dan nanti lihat bagaimana betul visi guru penggerak dari setiap CGP kami masing-masing. Barangkali itu pengantar dari pengajar praktik. Pak Alam ada pantun Pak Alam? Nyanyi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Vivit mohon izin ya Bu ya, Pak Muslimin dan juga Pak Gerti mohon izin sebentar. Bapak Ibu, saya izin menambahkan ya. Jadi Bu Vivit kedatangan kami sini adalah pendampingan individu yang kedua dan Kemendikbudristek. Kami bertiga adalah pengajar praktik di angkatan 9 yang berkenan bertugas di IGM ya. Hari ini Bapak Ibu, jadi calon pengajar praktik ini mengikuti pendidikan bagaimana meramu visi diri sendiri. Jadi sebagaimana calon pemimpin pembelajaran yang nantinya akan mungkin menjadi pemimpin, CGP ini mampu sudah membuat meramu visi sekolah Bu. Jadi nanti hasil ini nanti kalau memang nanti cocok, ini bisa diakomodasi sekolah atau di resap ataupun diambil oleh sekolah. Tetapi juga walaupun tadi misalkan memang kurang pas, ini hanya untuk pembelajaran bagi CGP-nya tersebut, bahwasanya CGP ini sudah mampu untuk membuat atau meramu visi sekolah. Jadi ini tidak berpengaruh dengan sekolah, tapi ini berpengaruh pada pendidikannya sebagai calon guru penggerak, bahwasanya mereka sudah belajar bagaimana meramu tentang visi sekolah. Nah itu saja mungkin tambahan dari saya Bapak Ibu. Jadi untuk mungkin pada sesi ini akan bergiliran ketiga kandidat CGP ini akan memaparkan bagaimana tentang visi sekolah masing-masing ya, visi sekolah dari individu masing-masing juga boleh, karena nanti Pak penilaiannya berbeda-beda. Untuk Pak Muslimin dengan Pak Firdi dan juga saya nanti akan bergantian, walaupun intinya sama seperti itu. Tapi percayalah, kami yakin bahwasanya Bapak Ibu semuanya pasti akan mampu dan bisa. Dan nanti di situ ada kalimat rumpang yang seperti dibicarakan oleh Pak Muslimin tadi. Bapak Ibu boleh nanti untuk mengisinya, menjembataninya. Itu kalimat rumpang itu adalah gambaran dari hasil dari visi sekolah Bapak Ibu, visi yang Ibu ramu tadi. Itu jembatannya. Jadi intinya kita meramu visi ini adalah berdasarkan pada murid. Jadi berdampak pada murid seperti itu. Itu intinya. Oke, mungkin itu tambahan dari saya, Bapak Ibu. Mohon maaf dan mohon izin kami duduk di sini. Bukan berarti kami lebih hebat, tapi kami di sini hanya berbagi praktik baik. Wabillahi taufiq. Pantun dulu ya Bu ya. Ya. Siang hari langit membiru, datang hujan menimpa batu. Selamat datang Bapak Ibu, betapa bahagia kita ketemu. Halo, terima kasih. Oke, saja Bapak Ibu. Ya cukup dari saya, mungkin kita langsung saja untuk paparan pertama, mungkin dari siapa, atau dari Bu Nyolidia, Pak Yudi, atau Pak Bayu. Ya silakan langsung. Gimana? Ya boleh. Ya silakan, tak apa-apa. Jadi paparan dulu visi yang dibuat. Setelah itu nanti kita diskusikan ya Pak. Ya. Kalimat rumpang dulu. Masing-masing Pak ya. Lagi diisi. Lagi Iya, isi dulu. Menit habis. Udah Bu. Ya, saya Bapak Ibu, ini kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Kita memimpikan murid-murid yang murid apa yang Bapak Ibu impikan di sekolah ini? Tentu saja berdasarkan dengan aset yang ada di satuan pendidikan. Karena tidak mungkin kita mengimpikan murid yang bisa berenang padahal kita berada di daratan. Kurang lebih begitu barangkali.
Nah, diisi aja dulu. Terus kita percaya bahwa murid itu kan punya potensi, punya keunikan. Nah, apa yang kita percayai dengan murid kita? Gitu. Saya sudah beberapa pergi ke satuan pendidikan. Itu ternyata sekolah-sekolah itu punya ekosistem yang sudah terbangun baik. Bahkan ada satu, kalau Bapak Ibu pernah mendengar Kampung Pari, pernah Bu Pipin? Kampung Pari, Kampung Inggris. Nah, itu kan Kampung Inggris itu kan desa kecil, tapi seluruh orang di sana karena sudah terbangun ekosistemnya, termasuk yang punya kos, termasuk yang jualan, termasuk yang jual bakso, semuanya di situ speaking English, gitu kan? Nah, itu salah satu kita percaya bahwa murid kita adalah, terus lanjut di sekolah kita mengutamakan apa? Apakah teknologi, gitu kan? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa hal-hal yang sederhana umpamanya CGP bertiga ini dibantu oleh Pak Istijat, yakin dalam waktu 1 bulan ini siapapun tamu yang datang ke sini menemukan satu sampah, hadiahnya 500.000 gitu. Berarti yakin ya? Iya. Saking yakinnya. Itu ada di Palembang sekolah itu. Setiap ada tamu datang disambut oleh kepala sekolahnya bilang, kalau Anda menemukan satu sampah saja di sekolah ini, tunjukkan kepada kami. Nah, itu yakin berarti dia. Berarti ekosistemnya sudah terbangun. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Tadi saya dengar Miss Maulidia. Nah, Miss Maulidia pas nih Maulid ya. Dan walaupun umur pertama tetap lahir terus perasaan, ide-idenya lahir terus. Gitu ya, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Kita dan warga di sekolah ini paham kalau lewat depan guru itu harus salam. Gitu. Miss Maulidia tadi itu jujur ya, jujur tadi ya. Budaya 7S Pak, senyum, sapa, salam, sopan, santun, semangat dan sepenuh hati. Semangat dan sepenuh hatinya, semangat dan sepenuh hatinya yang kekinian ya. Iya, tambahan misalkan 5S. Tapi nanti akan kita uji apakah 7S itu betul secara konsep atau hanya kelataan kita saja. Karena banyak orang suka lata gitu kan. Ya. Dicek Pak, biasanya mau malam nantinya kan keabsahannya. Silakan Bapak Ibu. Iya. Nanti nulisnya di sini ya. Oh iya, tulis ini. Pak ada Pak Mandul? Ada di depan Pak. Oh iya. Tulis itu. Ada apa-apa di sini Bu? Tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, iya. Jadi nanti kesepakatan baik satu apa yang nanti di sini dari salah satu Jadi satu laptop. jadi kita diskusikan atau teman boleh. Nah ini kalau guru begini. Nah, dia bilang, Ibu siapa namanya? Maulidia. Bu Maulidia. Itu langsung ke ini sini. Iya. Balik ke sini ya. Iya. Itu
untuk Yang di sini Pak. langsung aja Pak. Rektor ini ya? Kalian nomor 1. Ya, Langsung Langsung diketik aja, Pak. Nomor 1 itu kita sepakat deh, misalnya dari Bapak Ibu semua nih pertanyaannya tadi, kalimat rumpangnya itu Sudah di copy kita aja. memimpin murid-murid yang langsung aja Bu, langsung disepakatin aja. Jadi kita memimpikan murid-murid yang bagaimana yang hasil dari visi Ibu yang berdampak pada murid itu, nanti kita yang memimpikan murid itu yang harus bagaimana nih, kayak gitu. Langsung diketik aja, disepakatin aja. Nah, itu sekarang. Nah, Jadi langsung diskusi di situ aja. Apa kalimat bikin muridnya? ya langsung sepakat aja Bapak Ibu ya. Apa namanya kan untuk diskusi, jadi langsung dapat jawaban. Oke. Nomor 1, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Yang bagaimana nih Bapak Ibu yang harus kita mimpikan? Ini berpacu pada P5 dan juga kurikulum merdeka. Ya, jadi kita ke sekarang ini jadi ininya acuannya. Jadi kita memimpikan murid yang bagaimana nih Bapak Ibu nih? Tentunya kalau dari P5 berkarakter, berbudaya dan juga langsung diketik Bu. Langsung diketik Pak, langsung apa nih? Berkarakter, terus berbudaya, terus koma ya Pak ya. Terus apa lagi nih? Oh ya berteknologi karena logonya LTD. Oke, jadi seperti itu langsungnya berteknologi. Kemudian apa nih Bu? Berakhlak dan berprestasi. Luar biasa. Ini hasil outputnya Bapak Ibu, nanti divisinya ada kata-kata lain ya nanti ya. Oke. Dan berprestasi. Oke. Yang kedua tadi kalian penumpangnya apa nih yang kedua nih? Percaya bahwa Oke, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Nah, langsung kita sepakati Bapak Ibu yang ada di sini. Kita percaya bahwa murid titik-titik. Apa nih yang Bapak Ibu yakini dari murid-murid yang kita bina? Apa yang kita percaya? Bahwasanya murid itu memiliki potensi. Silakan Bu, langsung diketik. Memiliki potensi. Terus apa lagi nih? Karakter dan keistimewaan. Memiliki keistimewaan, boleh. Terus apa lagi nih? Murid yang berkualitas. Kita percaya bahwa murid itu adalah, kalau berkualitas, potensi masuk, memiliki potensi, keistimewaan, terus apa lagi Bu? Memiliki hak. Dia memiliki hak Bapak Ibu. Iya, itu yang utama. Jadi murid itu dia punya hak. Jadi kita sesuai dengan filosofi KHD bahwasanya kita ini berhamba kepada murid, bukan berarti itu nyembah murid, tapi mereka memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dimanapun dia berada, seperti itu. Oke. Selanjutnya, apalagi nih Bapak Ibu? Nah, di sekolah kita mengutamakan apa nih Bapak Ibu? Apa yang kita utamakan di sekolah nih? Pendidikan karakter, boleh diketik dulu Bu. Di sekolah kita mengutamakan apa nih yang diutamakan nih? Berpacu pada murid ya Bapak Ibu ya. Yang utama itu adalah murid. Apa yang harus kita lakukan pada murid itu? Jadi itu gambarannya. Jadi di sekolah kita mengutamakan apa nih? Kepentingan murid, boleh mengutamakan kepentingan murid. Oke. Gambarannya seperti itu. Kemudian apa lagi nih yang kita utamakan di sekolah? Pembelajaran yang berpihak pada murid, boleh. Oke. Pelayanan yang diberikan kepada murid juga boleh. Seperti itu. Layanan. Ya, pelayanan yang diberikan kepada murid. Oke. Terus yang kalimat berapa nih? 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik apa Bu? Bahwa
yang kita ketahui, murid di sekolah kita nih sadar betul bahwa apa yang kita tanamkan pada murid, biar dia sadar bahwasannya pendidikan is very important. Pendidikan itu adalah penting untuk hidup, membekali di masa yang akan datang. Seperti itu. Jadi kita harus menyadarkan kepada murid-murid kita, mengingatkan bahwasanya pendidikan itu penting Bapak Ibu untuk menggapai cita dan cinta. Bener kan? Bener gak? Betul. Dengan adanya pendidikan kita dapat cinta yang lebih istimewa. Jangan bermimpi mendapatkan dokter kalau kita cuma sekadar tamat SMA. Benar ya Bu ya? Oke, jadi cinta dan cinta. Pak Firdi juga cek itu juga. Dulunya Pak Firdi siapa yang ngalahin Pak Firdi? Ketika Pak Firdi sudah pakai baju PNS, galak-galak. Benar tak Bu? Miss Bibit? Oke, selanjutnya kita warga di sekolah ini yakin untuk apa Bu? Sebagai warga sekolah ini yang kita yakin untuk apa nih Bapak Ibu nih? Mewujudkan apa nih? Kita warga sekolah ini yakin untuk mewujudkan. Yo boleh juga Bu. Oke, mewujudkan generasi profil pelajar Pancasila. Oke, luar biasa dan Miss Pipit ini ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa Bu? Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa menjaga fasilitas. Oh ini setiap anak memiliki bakat dan kompetensi yang berbeda. boleh sekali. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa berbinika berarti Bu ya, kebinekaan ya, bahwa memiliki ya, oke. Bahwa setiap anak memiliki kompetensi yang berbeda boleh. Dan juga memiliki keberagaman suku dan ras. Oke, maka dari itu Bapak menerapkan yang disebutlah pembelajaran berdiferensiasi. Ini sudah masuk ini Bapak Ibu tentang visi sekolah ya. Oke, pertanyaannya ada 6 ini ya Bapak Ibu ya, 6 atau 7? 6, oke. Nah, dalam ramuan ini Bapak Ibu sudah memiliki kalimat rumpang. Inilah gambaran yang akan Ibu adopsi menjadi visi sekolah. Jadi kami akan mendengarkan paparan dari ketiga CGP ini, apa yang akan Bapak Ibu paparkan. Nanti akan ada kesimpulannya. Kesimpulannya hasil dari diskusi ini Bapak Ibu mampu mencetak visi sekolah, visi diri sendiri, visi sekolah. Tapi visi sekolah ini bukan menjadi langsung diadopsi ya, tapi boleh sebagai bahan apa namanya itu ya. Jadi boleh diambil mana yang baiknya seperti itu. Oke, Bapak Ibu, mungkin Pak Muslimin langsung saja ya ke yang pertama ya. Silakan Ibu. Silakan monggo. Terima kasih atas waktunya. Saya Ahmad Bayu Saputra, CGP Angkatan 9, memiliki visi yaitu terwujudnya siswa yang berkarakter mulia dan berpengetahuan global serta kreatif. Prakarsa perubahannya mewujudkan kemandirian anak dalam keimanan dan ketakwaan melalui kegiatan berdoa sebelum pembelajaran, sholat berjamaah, tadarus Al-Quran, serta kreatif secara mandiri membagikan kegiatan dalam media sosial. Itu saja dari saya. Terima kasih, Pak.
Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidia SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP LTI Palembang. Di sini saya sudah membuat visi saya sebagai guru penggerak, yaitu terwujudnya generasi yang berjiwa Pancasila, berakhlak mulia, berwawasan global dan unggul dalam prestasi. Lalu, lanjut. Kemudian, cita-cita saya ingin menciptakan generasi yang memiliki daya saing yang tinggi, kemudian siswa atau murid yang memiliki karakter yang sangat baik dan juga berwawasan global. Karena saya menganggap di sini seperti kata pepatah, adab dulu baru ilmu. Dalam pelaksanaan kehidupan kita sehari-hari, saya mengharapkan murid-murid kita ya di lingkungan sekolah baik juga di rumah itu mengutamakan adab dulu baru ilmu, di mana salah satu dimensi profil pelajar Pancasila yang ditekankan di profil pelajar Pancasila itu adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia. Nah, di sini saya mengangkat tentang dimensi berakhlak mulia, di mana prakarsa perubahan yang sudah saya buat adalah yaitu mewujudkan budaya 7S, di mana selama ini di sekolah memang sudah diterapkan, akan tetapi belum maksimal, yaitu adalah penerapan budaya 7S ini dengan singkatan senyum, salam, sapa, sopan, santun, semangat, dan sepenuh hati, untuk meningkatkan budi pekerti yang luhur dan berjiwa Pancasila, di mana dalam pelaksanaannya di kegiatan aksi nyata, visi saya sebagai guru penggerak adalah melaksanakan pemilihan duta untuk budaya 7S, di mana anak-anak yang sudah dilibatkan dan mengikuti seleksi pemilihan duta budaya 7S ini diharapkan dapat menjadi pionir dan juga sebagai motivasi untuk teman-teman yang lain, baik itu di kelas maupun di lingkungan sekolah. Dan alhamdulillah untuk seleksi pemilihan duta budaya 7S ini sudah terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar dan memang dapat diterapkan di sekolah kita. Jadi anak-anak sebelum diadakan seleksi pemilihan duta budaya 7S itu, saya sudah membekali anak-anak dengan materi bagaimana sih kita itu bersikap dengan orang yang lebih tua, kemudian bagaimana anak-anak kita caranya berbicara dengan teman, kemudian dengan guru, menempatkan diri, bagaimana kalau kita berjalan atau bertemu dengan orang atau tamu dari luar, seperti itu. Nah, mudah-mudahan dapat terwujud dalam pelaksanaannya sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PP dan Ibu Kepala Sekolah serta Bapak Ibu dan Ibu semuanya. Pada hari ini saya sini sudah di Mutu 1.3 kami membuat visi guru penggerak Bapak Ibu. Nah, kenapa saya membuat ini? Judulnya adalah terwujudnya peserta didik yang berteknologi dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Karena saya mengadopsi dari sekolah dan juga dari nama sekolah dan juga citra sekolah, karena IGM identik dengan life skill teknologi. Kebetulan saya juga guru informatika, jadi saya mencantumkan teknologi di dalam visi saya, Bapak Ibu. Tujuannya apa teknologi ini? Supaya anak memanfaatkan teknologi sehingga teknologi itu jadi menyenangkan ya, di dalam pembelajaran. Adapun prakarsa perubahan yang saya buat, ini kalau kita lihat dari artinya adalah prakarsa perubahan adalah bagian dari upaya-upaya untuk bisa mencapai visi yang telah dirumuskan, yaitu mewujudkan suasana pembelajaran yang menyenangkan dengan memanfaatkan teknologi dalam memunculkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Jadi nantinya ketika pembelajaran di kelas ataupun mungkin dengan guru yang lain, saya memang sekarang ini teknologi sudah digunakan di anak-anak, Pak Ibu, di pembelajaran memanfaatkan teknologi. Tapi sekarang dengan teknologi yang makin cepat, begitu banyak aplikasi yang bisa digunakan, dimanfaatkan kita untuk pembelajaran, sehingga anak-anak lebih cepat menangkapnya. Karena beda mungkin yang selama ini kita paham teknologi mungkin hanya sebatas penggunaan alat.
penggunaan alat di dalam pembelajaran, tapi kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang sekarang ada di internet. Jadi anak-anak terlibat aktif di dalam pembelajaran sehingga kita lebih pembelajaran berpihak kepada murid. Jadi tidak menonton kepada gurunya. Jadi anak-anak terlibat aktif dalam pembelajaran. Contohnya ada namanya kelas point kami pembelajaran, Pak ya. Bagaimana anak-anak lebih berinteraktif di dalam presentasi. Nanti pengimbasan dengan gurunya bagaimana kita memanfaatkan class point namanya. Itu dan juga mungkin nantinya Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya Google Site. Jadi bagaimana pembelajaran itu menggunakan Google Site di dalam menyampaikan kepada anak-anak. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita manfaatkan di dunia di internet ataupun yang ada sekarang ini secara gratis maupun berbayar yang tujuannya untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid itu sendiri. Itu saja dari saya Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu CGP yang luar biasa hebat sudah memaparkan tadi hasil diskusinya. Jadi Bapak Ibu LTIGM ini sangat luar biasa dan harus berbangga. Kalau kami lihat perjalanan ini SMP ini paling banyak CGP-nya Bu, 3 dapatnya, 3 porsi Bu. SD SMP yang lain banyak 1 porsi, paling 2 itu Bu, luar biasa 3 ya. Berarti artinya guru ibu ini semuanya luar biasa sudah sampai tahap sini. Terus aja Bu, SD saya 233 1 pun tak ada yang nyangkut. Iya, belum ada yang nyangkut. Mungkin di selanjutnya saya harapkan lagi untuk nyangkut ya, ikut lagi seleksi ya. Tapi di ibu ini artinya pada saat esai aksi nyata Bapak Ibu LTIGM luar biasa. Dan pas saya masuk, saya tuh masuk pelang ini yang saya melongo terus tuh Bu, akreditasi unggul luar biasa. Jadi saya tuh berjalan seperti ini Bu, pakai tas cak nyincing tas, unggul terus. Kapan lah SD aku unggul ya juga. Iya, amin ya. Jadi Bapak Ibu kembali ke sini luar biasa. Saya yakin ini semua pasti sudah dilaksanakan ya, sudah diakomodasi. Tadi Bapak ini saya tangkap tentang teknologi. Memang di sini sudah LTI, sudah teknologi sudah ada. Kemudian ibunya juga tadi sudah apa tadi Bu? Iya, duta budaya mungkin sudah dijalankan duta budayanya ya. Sudah juga oke. Pak tadi tentang karakter budaya sudah pastilah. GM ini saya lihat Sir good morning. Masya Allah lah pagi-pagi Sir good morning di sini. Tapi SD kami apa kabar Pak? Aja Pak. Kalau di sini sudah luar biasa dan kalau ketemu bahasa Inggris ya pintar lemur daripada guru ini juga. Luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi alhamdulillah kami kesini hanya memantau perkembangan Bapak Ibu CGP dari modul 1.1 dan modul 1.3. Melihat dari perkembangan ini Bapak Ibu sudah sangat berkembang pesat sekali. Percayalah bahwasanya Bapak Ibu pasti mampu melewati ini semua ya. Di PI kedua ini Bapak Ibu sama seperti PI 1, tapi bedanya PI 2 ini kami hanya cross check Bapak Ibu perkembangan dari modul 1.1, 1.2 dan ini 1.3 tentang visi sekolah. Tapi kalau kami lihat dari gambaran di sini Pak Muslim ini sudah oke semua ini ya. Sudah sangat bagus karena ini Bu ada koneksi antar materi. Jadi visi ini 1.3 ini dari modul 1 sampai 3 ini semuanya terkoneksi. Dan kami lihat LTIGM ini sangat luar biasa sekali. Dari saya ini kalau nanti ada penilaian dari saya yes Pak Bu. Ya, tinggal nanti kami minta ini ya Pak ya, kami kirim kemarin ada visioner ya dari murid, Pak sekolah, kemudian dari teman sejawat dan juga kami akan menginput di LMS nya nanti. Oke, ini mungkin dari saya, mungkin dari Pak Muslim dan Pak Perti kami mohon persilakan. Silakan. Coba Pak Yudi, ini Pak Yudi tadi. Apa dia kenanya? Terwujudnya peserta didik yang berteknologi dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila.
Kalau peserta didik itu di mana? Sekolah ini cuma milik peserta didik? Ada sekolah. Bukan, sekolah ini hanya milik peserta didik. Milik siapa? Ada sekolah. Guru, tenaga pendidik. Tenaga pendidik itu guru. Ya, terus siswa. Oke. Kemudian staf TU. Staf TU. Nah, tendik sama pendidik. Oke, terus. Siswa, orang tua. Oke, terus. Karyawan, ubis sebenarnya Pak. Ya, tendik, tenaga pendidik. Terus apa lagi? Lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar. Yayasan dulu, pecatnya lagi. Gaji Pak. Nah, berarti terwujudnya sekolah, bukan terwujudnya peserta didik. Kalau peserta didik berarti ini visi guru di kelas. Kalau kita bicara peserta didik, pasti kita bicara tentang capaian pembelajaran. Jadi terwujudnya sekolah yang berteknologi dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Keren ini. Kalau ini saja dikembangkan sudah luar biasa. Tapi coba kalau visi sekolah kita mana? Visi sekolah kita? Oh, di bawah. Lah ibu buat visi ini tak lihat visi sekolah? Lihat. Visi sekolah itu hampir sama nih Pak. Sama punya? Dengan saya. Nah, coba. Terwujudnya warga sekolah. Terwujudnya warga sekolah. Berarti orang, betul berarti kata saya tadi, Kampung Pari. Berarti SMP IGM ini ingin mewujudkan seluruh warga sekolahnya itu melek teknologi. Terus apa lagi tadi? Berjiwa Pancasila dan berkualitas. Kualitas kan Bu, wali murid dulu. Nah itu keren itu, ya. Coba saya mau tanya sama Pak Yudi, kalau berteknologi kira-kira misinya apa? Jadi memanfaatkan teknologi Pak. Misinya supaya visi dari berteknologi itu tercapai kan ada misinya, ada pergerakannya. Apa kira-kira yang mau dilakukan? Menggunakan teknologi dalam pembelajaran Pak. Memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. 1, 2. Membiasakan kehidupan warga sekolah dengan memanfaatkan teknologi misalkan edukasi Pak. Jadi seluruh harapan Pak Yudi itu guru, TU, bahkan termasuk tukang sapu pakai teknologi nanti. Kan begitu. Makanya saya tanya, siapa yang berada bagian sekolah itu? Gitu. Nah, salah satunya itu. Jadi visi-visinya itu dirancang Pak Yudi. Apa yang berkaitan untuk mencapai dari visi berteknologi ini, ada misinya, ada geraknya, ada implementasinya. Terus berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Contoh, profil pelajar Pancasila beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Program apa itu? Keagamaan biasanya ada dengan hari besar agama Islam, kemudian ada peringatan jam 0 tadi Pak ya, pembelajaran ketika ada. Oke. Nah sekarang IGM itu mau punya ciri khas apa? Dari profil pelajar Pancasilanya itu kan, kalau kayak Izudin, profilnya kan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mencetak para peserta didik hafiz juz 30, hafiz 30 juz. Nah itu jelas. Profil yang mau dicetak, karakter profil pelajar Pancasila beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu targetnya. Nah kalau Pak Yudi kira-kira bayangannya apa? Kalau tadi Pak ada yang ikut belum ses Pak. Apa?
kurikulum plus yang masuk ke dalam pelajaran itu baca tulis Al-Quran. Yang itu yang ada di mata pelajaran, Pak. Kalau teknologinya kita ada namanya teknologi grafis, Pak, mata pelajarannya. Jadi di luar dari pelajaran umum kita menambahkan dua itu, yaitu BTA baca tulis Al-Quran dan juga teknologi grafis. Itu kurikulum plus, Pak, di bidang PEDI dan bidang agama. Oke. Kan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kira-kira akhlak mulia yang bagian mana yang mau dikembangkan? Kayak tadi 7S. Nah, misi Pak Yudi apa? Kalau saya lebih kepada kejujuran sih, Pak. Kejujuran anak-anak. Integritas. Disiplinan itu, Pak, tepat waktu datang. Tepat waktu. Nah, itu diramu Pak Yudi. Diramu satu persatu, ada targetnya. Kalau Bu Pipi betul itu. Ada yang namanya dalam istilah manajemen itu SMART. Betul Bu ya? Nah, jadi ada ukuran tertentu. Jadi itu saja gambaran untuk bagaimana kita memperkuat isi guru penggerak sehingga ketika CGP ini tuntas, Pak Yudi, Bu Maulidia dan Pak Bayu itu paham betul cara merancang isi lembaga yang nanti cepat atau lambat itu pasti ada masanya, Ibu. Gitu, cepat atau lambat ada masanya. Antara tiga ini, tahu apa? Oh, Pak S3 dulu. Ya. Yayasan lagi. Apa dari SD kan, Pak, pindah sini. Ya sudah, kalau mah itu aku yayasan, kalian guru-guru ya. Iya. Sepakat ya kalian. Nah, itu Bu Pimpin dan Bapak Ibu guru yang lainnya. Ada tambahan Pak Firly? Cukup? Cukup. Nah, kalau cukup, karena tadi itu udah ada bisikan katanya Bapak Ibu guru ini balik jam 2. Ibu Maulidia ini jadi tadi pas P1 kemarin sudah dijelaskannya dia ada budaya yang 7S. Kemudian saya lihat tadi dia sudah masuk dalam YouTube ya. Nah, jadi saya sudah melihat di YouTube-nya juga budaya 7S dan pemilihan duta budaya seperti itu Ustaz Muslim. Iya, coba. Mewujudkan budaya ini prakarsa perubahannya. Jadi dari situ juga sudah terlihat dia dari pemilihan duta apa segala macamnya itu. Bukan ada orang salam tak nyapa. Salam dan nyapa. Jadi kalau dia salah salaman nggak ada asal nyapa. Mana coba? Isi Maulidia ini salam, sapa tadi itu kan, senyum, salam. Coba perlihatkan 7S-nya tadi. 7S-nya tadi mana? Iya, 7S-nya tadi. Mewujudkan 7S senyum, sudah senyum dia salam. Kemudian sudah salam dia sapa. Dia kemudian sudah sapa dia sopan. Jadi senyum dulu, salam, dia sapa, apa kabar, sopan, santun, semangat dan penuh hati. Salam itu apa kan? Iya, sapa sama salam itu kayaknya sama katanya ya. Orang ngucapin salam namanya apa? Salim. Salim tangan. Kalau senyum salam ini salam. Kemudian salam assalamualaikum. Kemudian sapa itu menyapa. Apa kabar? Selamat pagi. How are you? Yes. Good morning. Sopan. Seperti itu. Santun sama sopan santun itu satu kata enggak? Beda ya. Sopan santun. Santun tuh Pak Firly mungkin dari bajunya rapi, charming, cakapnya lah santun. Pak Alam ini memang orangnya semangat ini.
Semangat dan sepenuh hati. Iya. Untuk meningkatkan budi pekerti yang luhur dan berjiwa Pancasila melalui pemilihan Duta Budaya 7S. Coba lihat dulu yang budaya 7 yang pemilihan dutanya itu coba. Kalau namanya mewujudkan pasti tidak membudaya. Kalau mewujudkan pasti tidak membudaya. Kalau membudayakan pasti terwujud. Kan yang nama mewujudkan sesuatu itu kan kebiasaan. Kebiasaan yang berulang ya kan menjadi integritas seseorang. Ketika dia sudah menjadi nilai-nilai, menjadi value, menjadi budaya satu sekolah, kan begitu. Tapi kenapa sudah membudayakan tidak diwujudkan? Harusnya cukup membudayakan. Itu tidak perlu diwujudkan kalau sudah jadi budaya. Kecuali memang belum berbudaya 7S itu. Artinya pengembangan visi ini bisa jadi pengembangan. Kalau visi itu diganti 4 tahun Bu Pipin ya. Nah, untuk mengembangkan peran CGP memberikan input kepada sekolah itu bisa mengembangkan misinya. Wilayah mana visinya yang belum berkembang atau sudah ada misinya tapi belum bergerak. Nah, guru penggerak menggerakkan itu. Gitu. Di sendi-sendi mana yang jadi untuk sementara tidak usah dirubah dulu, tetapi untuk proses pembuatan visinya Bapak Ibu sudah paham gitu. Nah, untuk saat sekarang ini bagaimana peran Bapak Ibu sebagai guru penggerak? Yang perannya tadi ada berapa peran guru penggerak? Nilai guru penggerak. Peran. Satu sebagai apa peran guru penggerak? Memimpin pembelajaran. Memimpin pembelajaran. Mendorong kolaborasi. Terus? Mendorong kolaboratif. Kolaborasi. Ya. Terus sebagai ini coaching bagi guru lain. Terus coach bagi guru lain. Nah, peran-peran itulah yang nanti Bapak Ibu kembangkan melalui visi misi sekolah. Gitu. Karena apa? Karena nanti Bapak Ibu punya aksi nyata. Jadi aksi nyata itu usahakan jangan berpisah dengan visi misi sekolah. Gitu. Bahkan nanti ketika kita melakukan lokakarya yang terakhir, lokakarya yang ketujuh, itu betul-betul menjadi boleh jadi salah satu dari identitas sekolah kita, sehingga berkelanjutan nanti. Ada yang lain cukup? Jadi untuk mempelajari kegiatan-kegiatan itu masukkan di portofolio buku budaya. Itu cukup dari saya. Saya sudah Pak, masukkan situ Pak. Ya, habis ini kita. Habis ini selesai. Ya, teman-teman. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru yang lain. Terima kasih. Ya, betul. Karena mungkin ibu bapaknya mau ikut ke anak. Di mana? Di mana? Di sini ada. Pergantian dengan Pak Muslimin dulu. Oh, boleh. Bergabung boleh. Ayo, kawan-kawan. Pergantian TGP-nya sama TP-nya. Ya, sendiri-sendiri. Saya masih foto. Foto silakan Bu. Iya. Iya. Kamu berdiri di belakangnya. Muncul di belakang. Mandiri kita ini. Saya ini mandiri. Nanti pakai isi saya. Dia tadi. Oh, itu nggak diisi kan? Ya Pak. Yang 5 buku isi kan? Ditekan dulu tengahnya. Asal.
Tengahnya Pak. Kameranya. Yo ngakor gitu. Ya, tutup aja. Itu dulu ya. Baik, itu baik. Pakai apa ini di sini, Pak? Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Jempol. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Nah, cek dulu Pak. Yang itunya yang kawan-kawan tetap di tempat, yuk. Pak Fendi dulu. Dalam Pak. Pak dulu aja sih Pak. Siapa yang telepon itu? Alam ya. Ada yang telepon itu? Bukan. Ya Pak ya. Siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Lagi, bebas. Oke, jempol. Jempol, jadi jempol. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi. Sudah nih Pak. Boleh, Pak. Siap. Dan hati lagi ya Pak. Karena Terima kasih ya. Ayo Pak. Siap, datang. 1, 2. Yes. Sekali lagi. 1, 2, 3. Enggak yang pada ngasih Jempol. 1, 2, 3. Oke. Kalau ada 30. Sudah selesai Pak. Ya, terima kasih. Mau minta tanda sama Ibu. Nah, terima kasih. Buat Ibu Lisa. Iya. Pak, terima kasih dan besar ya. Oh, ini Pak boleh makan dulu Pak. Oh ya, terima kasih juga. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Samsul ya. Pak Samsul. Oke, udah dulu Pak. Oh, Pak Samsul. Iya. Di sini tanda tangannya di dalam. Ya, sini Pak. Pak, di sini kan Pak ya? Ya. Dincap Pak ya? Ya, Cak. Jadi lihat di sini. Sama-sama NI. Ini Bu Maulid bisa lihat ya? Boleh Pak. Saya fotokopi kan? Iya, Pak. Udah nanti sebulan ini baru Tigo. Aku katanya angkatan
sekolah ada berapa? Ya, 7. Pak Amin nanti kalau 7 gimana? Ya, 7 berarti 7 juga kan menantinya. Angkatan 10, 7. Iya, coba. Baru tahap 1 Pak. Oh, baru tahap Oh, baru tahap 1. satu. Angkatan 10 ya. Ah, bapak aku kan. Berarti kayak gitu. Siapa tahu menciut. Tapi dikasih kok, Pak ya. Lanjut, Pak ya. Ya, terima kasih dulu. Silakan makan dulu, Pak. Ya, ya. Makan dulu Pak. Ya. Mana dulu. Pak, mau ini makan dulu. Terima kasih dulu. Tadi buatnya Buat dewe. ya. Buat di teci. Ini Pak. Oke, terima kasih. Alhamdulillah.